Semua masalah yang kita pernah alamin dalam hidup ini, semua ujian yang sedang kita alamin dalam hidup ini, itu tuh udah pernah dialami oleh orang sebelum kita. Sehingga tugas kita adalah kalau pengen dapat petunjuk, kalau pengen dapat contoh, kalau pengen dapat semacam model untuk kita tiru, kata Allah udah ada tuh. Siratal ladzina an'amta alaihim. Apa masalah kamu? Ya Allah, saya punya masalah dengan orang tua, belajar dari Ibrahim. Ya Allah, saya punya masalah dengan anak, belajar dari Nuh. Ya Allah, saya punya masalah dengan istri, belajar dari Lut. Ya Allah, saya punya masalah dengan suami, belajar dari Asiyah. Ya Allah, saya punya masalah sebagai jomblo, cowok, banyak godaan dari cewek-cewek sekitar saya di kampus, di tempat kerja, belajar dari Yusuf. Ya Allah, saya seorang jomblo perempuan, cewek, dan banyak masalah, banyak ujian dari cowok-cowok yang ngegodain saya, belajar dari Maryam. Ya Allah, saya pengen ta'aruf tapi gak tahu caranya, belajar dari Musa dan calon istrinya. Ya Allah, saya punya anak tapi gak tahu cara mendidiknya, belajar dari Zakaria dan Yahya. Apa masalah kita? Ya Allah, saya hampir bercerai, suami saya mentalak saya, talak satu, gimana cara mengislahnya? Belajar dari surat At-Tolak ketika Nabi mentalak Hafsah. Ya Allah, suami saya suka ngata-ngatain saya yang jelek-jelek, belajar dari curhatnya seorang perempuan di dalam surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah, Khawlah bintu Tha'labah. Ya Allah, orang ngomongin saya di sosial media, orang berbisik-bisik tentang saya di grup, mereka bikin grup baru dan ngomongin saya di grup sebelah, belajar dari surat An-Nur tentang haditsul ifki, pembicaraan rahasia. Ya Allah, istri saya suka cemburu dan menyusahkan saya sebagai suami, belajar dari surat At-Tahrim. Apa masalah kita? Semua masalah kita itu udah ada contohnya, karena mereka pernah mengalami persis seperti yang kita alami. Jadi kita nggak sendiri. Sehingga di dalam ayat Siratal ladzina an'amta alaihim, Allah tuh pengen ngasih tahu ke kita itu, belajarlah sejarah. Di dalam ayat Siratal ladzina an'amta alaihim, Allah tuh pengen ngasih tahu ke kita, belajarlah sejarah. Karena gak ada yang baru di bawah langit, gak ada yang baru di bawah matahari, gak ada yang baru di atas tanah. Semua yang kita alamin pernah terjadi sebelumnya. Karena sejarah itu berulang, karena cerita itu terjadi lagi. Sehingga kita bukanlah orang pertama yang mengalami masalah ini. Udah ada orang sebelum kita yang jumlahnya gak terhitung. Tugas kita adalah bacalah sejarah, belajarlah sejarah, bacalah tentang kisah kehidupan mereka, biografi mereka dari referensi yang baik. Sehingga kita akan menemukan siapa yang orang yang lurus, Siratal ladzina an'amta alaihim, sehingga kita tiru. Siapa yang salah jalan, sehingga kita hindari. Jadi di dalam kalimat Siratal ladzina an'amta alaihim, Allah pengen ngasih tahu kepada kita, belajarlah sejarah. Allah pengen ngasih tahu kepada kita, belajarlah sejarah. Sehingga dengan kita membaca sejarah, kita punya guidance, kita punya model untuk kita tiru. Apapun masalah kita. Gak ada yang baru. Gak ada yang baru. Semua yang kita alamin pernah dialami oleh orang sebelum kita. Tugas kita adalah belajar dari mereka, mencari tahu apa sih rahasia mereka
sehingga bisa keluar dari masalah itu? Apa sih kunci mereka survive dari ujian itu? Apa sih langkah-langkah konkret yang mereka lakukan sehingga mereka bisa sukses, bisa Allah selamatkan dari berbagai macam keburukan? Lalu setelah kita tahu, ulangi, lakukan hal yang sama, maka kita akan mendapatkan hasil yang sama. Jadilah seperti Yusuf kalau kita seorang jomblo cowok. Selamatkan diri kita dari fitnah. Menghindar karena Allah, karena takut kepada Allah. Maka gak usah khawatir ketika kita menghindar dari pacaran, menghindar dari hubungan yang kelewat batas, menghindar dari ujian. Gak usah khawatir, nanti Allah akan memberikan ganti yang lebih baik, seperti Allah berikan kepada Yusuf. Kalau kita perempuan jomblo, siswi, mahasiswi, seorang pekerja yang banyak ujian di sekitarnya, banyak cowok ngelirik, ngegodain kita, PDKT, caper sama kita, belajarlah dari Sayyidah Maryam. Yang mengatakan sesungguhnya aku tidak kenal laki-laki, dan aku bukan perempuan yang suka merendahkan diri dengan perbuatan dosa, yang membatasi dirinya, walaupun bukan berarti kita nggak boleh bergaul, tetapi intinya adalah jangan berlebihan. Dan gak usah khawatir menjadi orang yang membatasi diri sebagai perempuan. Allah akan muliakan kita seperti Allah muliakan Sayyidah Maryam, seperti Allah muliakan istri Nabi Musa, seperti Allah muliakan Sayyidah Khadijah. Ya, Sayyidah Khadijah, perempuan yang menikah di usia 40 tahun baru dapat suami yang benar. Sebelumnya suaminya wafat, nikah wafat. Dan bukan suami yang beriman, bukan suami yang spesial, walaupun mungkin orang baik, karena Khadijah aslinya orang baik, tapi gak spesial. Entah berapa tahun Khadijah menjanda. Di usia 40 tahun, harusnya seorang perempuan itu merasa semakin khawatir, semakin panik, apakah mungkin di usia itu masih punya jodoh, apalagi seorang jodoh itu masih single, baik, soleh, terkenal, tajir. Mungkin dapat seideal itu di usia 40 tahun. Belajar dari Sayyidah Khadijah, jangan berputus asa, jangan pesimis, perbaiki aja diri kita, nanti Allah yang akan memperbaiki calon jodoh kita. Sehingga di usia 40 tahun Allah berikan kepada Khadijah seorang suami yang lebih muda 15 tahun dari beliau. Bukan hanya lebih muda, kalau bahasa kita berondong, bukan hanya lebih muda, tapi solih, tajir, Nabi pula, kekasih Allah, ideal banget, secara fisik sempurna. Jadi kalau kita pengen seperti Khadijah yang dapat suami seorang Rasulullah SAW, maka jangan cuma baca sejarahnya, jangan cuma tahu kisahnya, ikutin. Apa yang kita nggak punya contoh? Semua masalah kita itu udah ada contohnya. Semua udah ada contohnya. Kita yang ngerasa kayak hidup kita banyak ujian, kenapa ya setelah saya hijrah kok hidup saya banyak masalah? Perasaan dulu sebelum hijrah kayak gak ada masalah, sebelum hijrah kayak lempeng-lempeng aja, sebelum hijrah hidup saya happy-happy aja. Tapi kenapa setelah hijrah masalah datang silih berganti dan gak beres-beres? Malah semakin hari semakin berat, semakin hari kayaknya masalahnya, bebannya semakin nambah. Kenapa ya? Belajar dari Bilal. Belajar dari Bilal. Sebelum Islam, Bilal itu gak pernah disiksa. Dia budak, tapi dia diperlakukan dengan baik. Dia disuruh kerja, ngurus ternak, ngurus rumah, ngurus kandang. Memang dia bekerja kepada tuannya. Tetapi dia tidak pernah disakiti, gak pernah disiksa, hanya disuruh kerja. Lalu setelah dia masuk Islam,
dia beriman kepada Allah, dia berhijrah dari kufur kepada iman. Tiba-tiba qadarullah dia lagi sholat, ketangkep sama tuannya. Dan tuannya ngerasa sangat malu kepada tuan-tuan yang lain, gengnya yang lain, pemuka-pemuka Quraisy yang lain. Ngerasa malu karena gak mampu menahan budaknya sendiri dari mengikuti Muhammad. Budak aja gak bisa diatur, kan malu. Budak aja gak bisa dihalangi, kan malu. Budak aja gak bisa dikontrol gitu. Kok bisa budaknya aja lepas kendali sehingga beriman kepada Muhammad yang beda kabilah, sehingga mengikuti ajaran Muhammad yang beda suku, sehingga Umayyah bin Khalaf merasa sangat malu dengan imannya Bilal. Dia dituduh gak becus sebagai tuan, dia dituduh gak bisa menguasai budaknya, dia dituduh bukan seorang leader sejati, dan berbagai macam perlakuan mempermalukan dia. Sehingga karena malu dan panik, dia langsung menyiksa Bilal, memaksa Bilal untuk murtad dari keyakinannya. Bilal mendapatkan siksaan justru setelah Islam. Apakah Bilal mengatakan ini gara-gara saya beriman, saya hidupnya jadi susah? Gak pernah Bilal ngomong kayak gitu. Apakah Bilal mengatakan, ya Allah, apa maumu? Setelah saya beriman, kenapa engkau beri saya ujian, bukannya diberi kenikmatan dan kebahagiaan? Gak pernah Bilal ngomong kayak gitu. Apakah Bilal mengatakan, ya Allah, saya nyesal udah beriman, tahu gini saya gak akan mau masuk Islam? Gak pernah terbersit sekalipun kayak gitu. Gak pernah Bilal berpikir bahwa hidupnya menjadi susah karena Islam. Gak pernah Bilal berpikir dia menyesal dengan keimanannya. Gak pernah dia ngerasa bahwa masalah dia itu justru setelah dia mendapatkan hidayah. Enggak pernah kayak gitu. Semakin disiksa dia semakin yakin dan bergantung sama Allah. Semakin disiksa dia semakin bergantung sama Allah. Bukan semakin melemah pegangannya ke Allah, semakin erat pegangannya ke Allah. Kalau kita kan semakin diuji, pegangan kita ke Allah jadi makin renggang ya. Jadi ragu, Allah benar gak sih mau nolong saya? Allah tuh janjinya tepat gak sih ke saya? Kok Allah gini sih sama saya? Apa maunya Allah? Makin renggang. Nauzubillah, sampai akhirnya putus asa, melepaskan pegangan kepada Allah, belok arah. Ada yang sampai murtad, ada yang bunuh diri, ada yang mencuri karena putus asa dengan rezeki yang halal, ada yang akhirnya berzina karena putus asa mencari jodoh. Makin diuji makin renggang. Kalau Bilal makin diuji makin erat pegangannya. Makin diuji makin bergantung kepada Allah. Dengan kalimat apa? Ahadun ahad. Ahadun ahad. Cuman Allah satu-satunya. Gak ada yang lain yang saya yakin, yang saya sembah, yang saya tunduk, yang saya bergantung, yang saya berharap. Ahadun ahad. Makin disiksa makin ahadun ahad. Jadi buat kita yang setelah hijrah merasa banyak diuji, belajar dari Bilal. Coba ikuti, teladani sikap Bilal supaya kita mendapatkan kebaikan hasil terakhir dan yang sama dengan apa yang dialami oleh Bilal. Apa kebaikan yang didapatkan oleh Bilal di akhir cerita itu setelah dia ahadun ahad sekian lama? Apa kebaikan yang akhirnya Bilal dapatkan? Allah mengutus seorang hamba yang hatinya baik,
Ya Allah ridho kepada dia, mukmin paling baik di antara semua orang yang beriman setelah Rasulullah dan Khadijah. Orang yang sangat mulia kedudukannya. Allah gak ngutus orang biasa, Allah ngutus orang yang paling istimewa. Akhlaknya istimewa, imannya istimewa, kedudukannya istimewa. Allah utus dia. Kalau Allah mau, Allah bisa aja ngutus Utsman juga orang kaya. Bisa aja Allah mengutus Abdurrahman bin Auf juga orang kaya. Bisa aja Allah mengutus Sa'ad bin Abi Waqqas juga orang kaya. Banyak lagi sahabat-sahabat yang kaya. Tapi Allah pilih dari mereka semua yang paling baik akhlaknya, yang paling baik kedudukan dan kemuliaannya, yang paling baik imannya, Abu Bakar As-Siddiq. Allah gerakkan hati Abu Bakar untuk datang. Allah gerakkan hati Abu Bakar untuk menolong Bilal. Lalu Abu Bakar datang bilang ke Umayyah bin Khalaf, "Ya Umayyah, apa untungnya kamu menyiksa budak seperti Bilal? Jual aja dia kepada saya, sehingga kamu bisa tenang dan mendapatkan keuntungan. Daripada kamu menghabiskan waktumu, tenagamu menyiksa orang seperti Bilal, kamu gak dapat untung dan gak tenang. Jual dia kepada saya, kamu bebas, gak perlu lagi menyiksa dia, gak perlu lagi malu karena dia, dan kamu dapat untung," kata Abu Bakar. Umayyah mikir, benar juga nih. Kalau saya jual, saya udah gak perlu malu lagi karena bukan budak saya lagi. Dan saya gak perlu capek-capek menyiksa Bilal, karena ketika menyiksa Bilal yang terlihat tersiksa itu bukan Bilal tapi Umayyah. Plus saya dapat untung dari menjual budak yang udah gak bisa lagi saya kendalikan. Karena kalau saya biarkan gak dijual pun saya gak bisa pakai budak ini. Mending saya jual aja, mumpung ada yang beli. Umayyah mikir gitu. Lalu Umayyah bertanya kepada Abu Bakar, "Berapa kamu mau membeli budak seperti Bilal? Berapa?" Kata Abu Bakar, "Sebutkan saja harganya. Coba." Abu Bakar nggak berpikir bahwa Bilal nih budak yang lagi nggak laku nih, murah pasti harganya, sebutin aja angka berapapun pasti dijual. Enggak. Karena Abu Bakar ingin menghargai imannya Bilal, maka Abu Bakar tidak mau menyebutkan angka. Karena iman gak bisa dibeli. Abu Bakar tidak mau menyebutkan angka. Ini cerdas dan bijaksananya Abu Bakar. Kata Umayyah, "Berapa kamu ingin membeli Bilal?" Kata Abu Bakar, "Sebutkan harganya. Sebutkan angkanya. Seolah-olah berapapun yang kamu sebutkan akan saya beli. Saya gak akan menyebutkan angka untuk membeli imannya Bilal." Lalu Umayyah menyebutkan sekian dinar, sekian uqiyah emas, hitungan dalam hitungan orang Arab, yang kalau sekarang mungkin harganya sekitar 700 juta kurang lebih, atau mungkin lebih dari itu persisnya. Dan Abu Bakar ketika tahu angka yang dijual oleh Umayyah bin Khalaf Bilal itu berapa, uqiyah emas, Abu Bakar gak menawar. "Ya Umayyah, itu Bilal budak yang sudah tidak berguna, budak yang murah, yang udah sakit-sakitan setelah kamu siksa, masa harganya segitu? Saya gak akan beli segitu, saya minta segini." Enggak. Ketika Umayyah menyebut angka, maka Abu Bakar mengatakan, "Baik, nanti malam akan saya kirim emasnya ke rumah kamu." Begitu cara Abu Bakar menghargai dan memuliakan Bilal. Atau lebih persisnya, begitulah Allah memuliakan Bilal. Seolah-olah Bilal ini sesuatu yang sangat berharga. Berapapun disebutin oleh Umayyah, Abu Bakar setuju. Malah setelah menyebutkan angka itu, Umayyah nyesel kenapa gak ngomong lebih tinggi. Ada seorang laki-laki bilang kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, kamu membeli Bilal dengan harga yang sangat mahal.
Apa kata Abu Bakar? Demi Allah, kalau Umayyah meminta 10 kali lipat dari harga itu, saya akan tetap membayarnya untuk membebaskan Bilal. Gak akan saya tawar. Umayyah yang nyesal kenapa nyebut angka segitu, padahal itu udah ketinggian. Nanti malam saya kirim. Lalu setelah akad jual beli, Abu Bakar datang kepada Bilal, melepaskan ikatan Bilal, memberi minum kepada Bilal yang sedang tersiksa kesakitan, membelai rambut Bilal, memeluk Bilal untuk menenangkannya, sebagai tanda bahwa dia udah punya saudara sekarang, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Dia dilindungi oleh Abu Bakar, dia aman, gak usah takut lagi. Kemudian membantu Bilal, memapah Bilal untuk berdiri tegak. Ketika Bilal sudah berdiri tegak, Abu Bakar mengatakan, "Ya ahla Makkah, ya ma'asyara Quraisy, wahai penduduk Mekah, wahai pemuka-pemuka suku Quraisy, ketahuilah sesungguhnya Bilal adalah saudara saya di dunia dan di akhirat, bukan budak saya." Sesungguhnya Bilal adalah saudara saya di dunia dan di akhirat. Itu sebuah deklarasi bahwa Bilal sudah menjadi orang yang merdeka, dibebaskan oleh Abu Bakar. Abu Bakar membeli Bilal bukan untuk jadi budak. Abu Bakar menebus Bilal untuk dimerdekakan. Bukan hanya merdeka dan hidup sendiri, tetapi menjadi saudara yang kehidupannya ditanggung, dijamin oleh Abu Bakar. Dan Abu Bakar berharap itu menjadi persaudaraan yang kekal sampai ke surga. Itulah kesudahan yang baik. Itulah happy ending. Itulah pertolongan Allah yang tidak terduga-duga yang Allah berikan kepada Bilal setelah dia bersabar dan bergantung kepada Allah saat-saat dia diuji. Jadi siapapun di antara kita yang ngerasa diuji setelah hijrah, yang ngerasa diuji setelah bertaubat, kita itu bukan orang pertama yang kayak gitu. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu. Allah udah menguji orang sebelum kita. Salah satunya Bilal, maka belajarlah dari Bilal. Masih banyak nama-nama orang lain, sahabat-sahabat lain yang diuji juga setelah berhijrah atau setelah bertaubat ataupun masuk Islam. Termasuk nanti ada nama Mus'ab bin Umair, ada Sumayyah, ada Yasir, ada Ammar, ada Dhinnaira, ada Khabab bin Ars. Ada banyak nama-nama mulia yang mereka justru diuji setelah mereka beriman kepada Allah. Jadi kita yang ngerasa punya cerita yang sama, walaupun mungkin cerita kita receh lah, lebih ringan dibandingkan mereka, maka belajarlah dari mereka. Kalau pengen dapat hasil yang sama dengan mereka, kalau pengen dapat kebaikan yang sama dengan mereka, belajarlah dari mereka. Gak ada yang baru di bawah langit kita.